Percaya dalam kesunyian. Dalam perjalanan iman, ada masa ketika seseorang merasa seolah-olah Tuhan diam. Doa sudah dinaikkan berkali-kali, pergumulan sudah diserahkan kepada Tuhan, tetapi jawaban yang diharapkan belum juga datang. Dalam keadaan seperti itu, hati bisa menjadi gelisah. Ada orang yang mulai merasa lelah berdoa, ada yang mulai bertanya-tanya apakah Tuhan benar-benar mendengar, bahkan ada yang merasa Tuhan sedang jauh dari hidupnya. Kesunyian seperti ini sering menjadi salah satu ujian iman yang paling berat. Ketika kita melihat pertolongan Tuhan secara nyata, iman kita mudah untuk tetap kuat. Namun ketika keadaan terasa sunyi dan tidak ada perubahan yang terlihat, iman kita benar-benar diuji. Pada saat seperti itu, kita dihadapkan pada pilihan, tetap percaya kepada Tuhan atau mulai meragukan penyertaan-Nya. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kesunyian bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Seringkali Tuhan justru sedang bekerja dalam cara yang tidak dapat kita lihat. Tuhan melihat keseluruhan perjalanan hidup kita, sedangkan manusia hanya melihat sebagian kecil dari apa yang sedang terjadi. Mazmur 46 ayat 11 berkata, "Diamlah dan ketahuilah, bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Ayat ini mengajarkan kita untuk belajar tenang di hadapan Tuhan. Ketika hati kita dipenuhi oleh kekhawatiran, kita sering ingin melihat segala sesuatu berubah dengan cepat. Kita ingin jawaban datang segera. Namun Tuhan mengajar kita untuk berhenti sejenak, menjadi tenang, dan menyadari bahwa Dia tetap memegang kendali atas hidup kita. Kesunyian seringkali menjadi tempat di mana Tuhan membentuk iman seseorang. Ketika segala sesuatu berjalan baik, kita mungkin mudah bersyukur. Tetapi ketika kita tidak melihat jawaban yang jelas, kita belajar untuk percaya kepada Tuhan bukan karena keadaan, tetapi karena siapa Dia. Alkitab juga menjelaskan tentang iman dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman berarti percaya kepada Tuhan bahkan ketika kita belum melihat jawabannya. Iman berarti tetap berharap kepada Tuhan meskipun keadaan belum berubah. Iman tidak bergantung pada apa yang terlihat oleh mata, tetapi pada keyakinan bahwa Tuhan setia kepada janji-janjinya. Banyak tokoh dalam Alkitab yang pernah mengalami masa kesunyian seperti ini. Salah satu contohnya adalah Abraham. Tuhan berjanji bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang banyak. Namun janji itu tidak terjadi dengan segera. Abraham harus menunggu bertahun-tahun sebelum ia melihat penggenapan janji tersebut. Selama masa penantian itu, iman Abraham diuji. Ia harus belajar percaya kepada Tuhan bahkan ketika keadaan terlihat tidak mungkin. Namun pada akhirnya Tuhan menggenapi janjinya tepat pada waktu yang telah Dia tetapkan. Contoh lain adalah Yusuf. Ia menerima mimpi besar dari Tuhan tentang masa depannya. Namun sebelum mimpi itu menjadi kenyataan, Yusuf harus melewati banyak penderitaan. Ia dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah, dan dipenjara. Selama bertahun-tahun seolah-olah tidak ada tanda bahwa janji Tuhan akan digenapi. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Dalam waktu yang Tuhan tetapkan, Yusuf diangkat menjadi pemimpin di Mesir dan mimpi yang Tuhan berikan akhirnya menjadi kenyataan. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa kesunyian bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Dalam masa penantian, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Menanti Tuhan bukan berarti pasif tanpa harapan. Menanti Tuhan berarti tetap percaya, tetap berharap, dan tetap setia berjalan bersama Tuhan meskipun jawaban belum terlihat. Dalam kesunyian, Tuhan seringkali sedang membentuk karakter kita. Dia mengajar kita untuk lebih sabar, lebih percaya, dan lebih bersandar kepadanya. Kesunyian dapat menjadi tempat di mana hubungan kita dengan Tuhan justru menjadi lebih dalam. Mungkin hari ini ada yang merasa sedang berjalan dalam masa kesunyian. Doa terasa belum dijawab, pergumulan masih berlangsung, dan masa depan terasa tidak jelas. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kita tidak berjalan sendirian.
Tuhan melihat setiap pergumulan kita. Dia mendengar setiap doa kita. Walaupun kita tidak selalu melihat bagaimana Dia bekerja, Tuhan tetap setia memegang hidup kita. Kesunyian hari ini bukanlah akhir dari cerita. Tuhan memiliki waktu yang sempurna untuk setiap jawaban. Apa yang sedang kita alami sekarang bisa saja menjadi bagian dari proses Tuhan untuk membawa kita kepada rencana yang lebih besar. Karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan menyerah dalam doa. Jangan biarkan kesunyian membuat iman kita menjadi lemah. Sebaliknya, biarlah kesunyian itu menjadi tempat di mana kita belajar semakin dekat dan semakin percaya kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan yang penuh kasih, ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu bahkan ketika kami tidak melihat jawaban atas doa-doa kami. Dalam kesunyian sekalipun, kami percaya bahwa Engkau tetap bekerja dalam hidup kami. Tenangkan hati kami dan kuatkan iman kami agar kami terus berharap kepadamu dalam setiap keadaan. Tuntun kami untuk tetap setia menanti waktu-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidup saudara, jangan lupa untuk membagikannya kepada orang lain, serta dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.